Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview hasil review materi kita di pertemuan kemarin di mata kuliah Farmasetika Dasar. Nah, ini adalah soal pertama, di mana soal pertama ini adalah persentase campuran. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa ada 4 persentase campuran, yaitu B per B, B per V, V per V, dan V per B. Nah, jika tidak dinyatakan lain, jadi untuk padat dalam padatan berarti gram dalam gram. Artinya adalah bobot per bobot. Untuk pertanyaan B, setengah padat. Nah, setengah padat ini ditimbang atau diukur? Ditimbang ya, berarti gram. Gram dalam gram, berarti bobot per bobot. Untuk yang C, zat padat dalam cairan. Nah, ini pasti adalah B per V, bobot per volume. Untuk pertanyaan kedua, ini adalah perhitungan kelarutan. Jadi yang pertama, di sini untuk kelarutan parasetamol dalam air. Jadi diketahui bahwa parasetamol itu larut dalam 1:10 dalam air. Artinya apa? 1 gram parasetamol itu membutuhkan 10 mililiter air. Nah, kalau 5 gram berarti 5 per 1 kali 10 adalah 50 mililiter. Berarti pelarut yang digunakan adalah cukup. Untuk pertanyaan yang B, di sini kelarutan parasetamol adalah sukar larut. Kita sudah tahu bahwa di buku Farmakope Indonesia untuk kelarutan sukar larut itu adalah 100 sampai 1000. Yang kita ambil adalah yang maksimal, jadi yang 1000. Jadi 1 gram PCT butuh 1000 mililiter gliserol. Untuk 5 gram berarti butuh 5000 mililiter gliserol. Sedangkan gliserol yang tersedia hanya 100, jadi gliserolnya adalah tidak cukup. Untuk resep ketiga, ini sangat mudah, ini adalah perhitungan dosis ya. Perlu Bu Dewi ingatkan sekali lagi bahwa untuk menghitung dosis, hal yang paling penting untuk diketahui adalah pemakaian untuk sekali minum. Pemakaian sekali minum pada resep 3 ini adalah 0,25 gram, berarti 250 miligram. Diminumnya 3 kali sehari. Dan pasiennya berumur 10 tahun. Nah, karena umur 10 tahun, berarti rumus yang dipakai adalah rumus Dilling, yaitu N per 20. Dikalikan TM-nya luminal 300 per 600 didapatkan 150 per 300. Jadi 150 mg untuk sekali minum dan 300 mg untuk 1 hari. Kita hitung dosisnya, jadi 250 dibagi 150 kali 100 didapatkan TM 1 kalinya adalah 166 OD ya. Kemudian 1 harinya, karena 3 kali sehari tadi, berarti 3 dikali 250 dibagi 300, dikali 100 adalah 250, jadi OD juga. Jadi tidak tepat. Karena dosis ini tidak tepat, maka kita lakukan penurunan dosis. Ya, telah kita sepakati penurunan dosisnya kita pakai 75% ya. Jadi 75% dibagi OD tertinggi. OD tertinggi kan yang sekali tadi 166, seharinya 250. Berarti kita pakai yang 250. Dikali 1 kali pakainya tadi adalah 250 mg didapatkan penimbangan barunya atau dosis pemakaian sekalinya yang baru setelah diturunkan dosisnya adalah 75 miligram. Setelah itu kita lakukan perhitungan lagi untuk memastikan bahwa memang tidak OD dengan 75 miligram. Jadi sama dengan perhitungan seperti di atasnya, hanya saja 250 kita ganti dengan 75 miligram. Dan didapatkan di sini adalah TM 1 kalinya 50% dan TM 1 harinya 75%, tidak overdosis. Nah, untuk resep 4 ini adalah perhitungan dosis untuk berat badan. Jadi didapatkan bahwa TM 1 kali misalkan ya, ini TM 1 kali obat A itu 5 mg per kilogram berat badan. Ini artinya apa?
Jadi TM1 kalinya 5 mg untuk anak 1 kilo. Nah, sekarang anaknya berapa kilo? Nah, anaknya adalah 10 kilo. Berarti TM1 kalinya berapa? Iya, 5 miligram dikali 10. Berikut juga dengan TM1 harinya, berarti 10 miligram dikali 10, jadi 100 miligram. Nah, ini ya. Jadi, dengan konversi berat badan 10 kilo didapatkan TM-nya bahwa TM-nya adalah sekalinya 50 miligram, seharinya adalah 100 miligram. Nah, kita cek apakah OD atau tidak. Untuk sekali minumnya tadi berapa gram? Ya, kalau dikonversi miligram jadi 5 miligram ya. 5 miligram dibagi 50 kali 100 didapatkan 10%, jadi TOD. Untuk satu harinya, karena diminum 3 kali, berarti 3 dikali 5 dibagi 100. Kali 100 hasilnya adalah 15%. Tidak overdosis. Bagaimana? Mudah kan? Ya, mudah sekali. Kemudian nomor 5. Nomor 5 ini pengenceran. Sebenarnya kalian sudah dapat pengenceran ini di praktikum ya. Kita ulang lagi di sini bahwa atropin di sini di resep adalah 0,75 mg. Karena ada DTD kita kali 10, kita kali numeronya ya. Jadi yang dibutuhkan atropinnya adalah 7,5 mg. Nah, untuk timbangan miligram itu minimal adalah 50 miligram. Nah, sedangkan yang kita butuhkan untuk atropin adalah 7,5 miligram. Oleh karena 7,5 miligram kurang dari 50 miligram, maka kita lakukan pengenceran. Nah, pengencerannya bagaimana? Jadi atropin yang ditimbang karena minimal penimbangan adalah 50 miligram, kita timbang saja atropinnya adalah 50 miligram. Kemudian kita encerkan dengan sakarum laktis. Kenapa sakarum laktis? Karena sakarum laktis itu adalah zat yang inert, jadi tidak mengganggu bahan aktif. Oke, kemudian sakarum laktisnya berapa? Nah, ini di Bu Dewi pakai 450. Apakah harus Bu Dewi 450? Tidak harus, gitu ya. Jadi terserah. Hanya saja Bu Dewi inginkan total campurannya 500 supaya perhitungannya lebih mudah. Kalau total campurannya 500 otomatis SL-nya kan 450. Ya, jadi SL ini terserah. Jika Bu Dewi menggunakan SL 450, berarti total campurannya adalah 500 mg. Betul ya? Nah, 50 mg atropin itu terkandung dalam 500 mg campuran. Sedangkan yang kita butuhkan hanya 7,5 mg. Kalau 7,5 miligram berarti campurannya berapa miligram? 7,5 dibagi 50 kali 500. Jadi dari total campuran itu kita hanya butuh 75 miligram campuran yang setara dengan 7,5 miligram atropin sulfat. Nah, untuk sisa pengencerannya, jadi total tadi kan 500, yang kita pakai 75. Jadi sisa pengencerannya adalah 425 mg, silahkan dibungkus dan ditulis sisa pengenceran. Itu ya. Kemudian di sini pH klor tabletnya berapa? Nah, karena ini sudah bentuknya adalah bentuk pecahan, berarti otomatis satuannya adalah tablet. Ya, jadi otomatis satuannya adalah sediaan. Jadi pH klor di sini karena ada DTD berarti 3/4 kali 10. Hasilnya adalah 7,5 tablet. Kita nggak mungkin ngambil 7,5 tablet ya, berarti ngambilnya berapa? Selalu dibulatkan ke atas. Jadi kita ngambilnya adalah 8 tablet pH klor. Kemudian dilakukan pengenceran. Gitu ya. Pengencerannya nanti akan kita jelaskan lebih lanjut di pertemuan praktikum gitu ya. Kemudian di resep ini ada obat higroskopis. Nah, bagaimana cara mengatasi obat higroskopis? Kita tahu bahwa obat higroskopis adalah obat yang dapat menyerap air di udara, sehingga jika tidak diperlakukan khusus akan mengakibatkan sediaan serbuk menjadi basah. Gitu ya, padahal serbuk itu syaratnya harus kering. Jadi bagaimana mengatasinya? Jadi digerus dengan mortir hangat, bisa juga ditambahkan dengan
absorben. Kemudian soal berikutnya adalah kreosot. Nah, di sini kreosot itu dapat merusak cangkang kapsul ya karena memiliki kadar fenol yang tinggi. Bagaimana cara mengatasinya? Jadi dibuat masapil boleh atau diencerkan dengan minyak lemak sampai kadar kreosotnya kurang dari 40%. Nah, ini kita lanjut kesediaan galenika, larutan jenuh minyak atsiri dalam air. Nah, ini sudah jelas ya, dalam air berarti aqua ya. Cairan jernih atau agak keruh, bau dan rasa menyerupai minyak atsiri asal. Jadi beraroma. Jadi sediaan galenika ini kita sebut dengan aqua aromatica. Oke, untuk soal 10 di sini ada perhitungan harga resep. Jadi Bu Dewi sudah katakan bahwa perhitungan harga resep di instansi satu itu pasti berbeda dengan yang lain ya. Tapi kita karena di sini adalah kuliah, kita anggap kita memiliki kebijakan yang sama gitu ya. Jadi kemarin sudah kita sepakati bersama untuk obat keras, narko dan pesiko itu adalah laba 25% ditambah tuslah dan embalase. Kemudian untuk obat bebas dan bebas terbatas itu kita pakai laba 15% tanpa tuslah dan embalase. Baiklah di sini glukonik dan glukopet ini termasuk obat keras gitu ya dengan jumlahnya glukoniknya 15, glukopetnya adalah 10 ya karena dimintanya 10. Untuk Enervon C adalah obat bebas, kita ambilnya adalah 15. Jadi untuk perhitungannya ini supaya lebih mudah Bu Dewi berikan kolom saja. Jumlahnya tadi 15, 10, dan 15. Harganya adalah 1.000, 2.000, dan 1.500. Ingat ini masih harga ini ya, belum PPN. Jadi kita tambahkan PPN 10%. Boleh ditambah 10% atau langsung dikali 1,1. Terserah kalian pilih yang mana. Kemudian laba kita sesuaikan, boleh ditambah 25%, boleh langsung dikali 1,25. Itu ya. Jadi untuk Enervon C karena bebas tidak menggunakan tuslah dan embalase. Di sini di total adalah 78.187 dan kita bulatkan adalah Rp78.200. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk menebus resep tersebut. Nah, bagaimana hasil review kalian? Kira-kira salah berapa? Atau benar semua? Ya, jadi memang kalau reviewnya kemarin ada salah karena di sini sudah Bu Dewi bahas dan nanti soal ujiannya pasti tidak akan menyimpang dari apa yang telah kita pelajari. Jadi benar-benar dimengerti, jangan melakukan kesalahan lagi ya, lebih teliti lagi. Selamat belajar, gitu ya. Sukses untuk kalian semua. Kita akhiri pembahasan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.